Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan memberikan materi mengenai kepemimpinan dan risiko bisnis. Kepemimpinan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi di sini pemimpin punya peran strategis dalam menjalankan perusahaan. Yang pertama itu adalah dia menetapkan visi misi, targeting. Kemudian dia mempengaruhi orang lain dengan gaya komunikasinya untuk mencapai tujuan tersebut. Serta di sini dia mengarahkan orang-orang untuk tetap tough dalam menghadapi rintangan-rintangan yang terjadi sampai tercapainya tujuan perusahaan. Di sini ada karakter pemimpin ya. Karakter pemimpin itu ambisi dan punya energi, kemudian hasrat untuk memilih, kejujuran dan integritas, kemudian percaya diri, kecerdasan, dan pengetahuan yang relevan dengan yang dilakukannya. Nah, di sini ada berbagai macam sifat pemimpin. Leader traits. Di sini harus ada keseimbangan. Kenapa kok di situ ada jembatannya? Itu yang menunjukkan seimbang antara IQ dan EQ. EQ ini kematangan mental, sementara IQ ini wawasan umum yang luas. Jadi ketika menjadi seorang pemimpin dalam kaitannya pimpinan usaha nih, pimpinan sebuah usaha, dia nggak perlu tahu secara rinci, rigid, detail mengenai suatu hal, karena dia bisa hire expert di dalamnya. Dia tidak perlu mengetahui bagaimana teknisnya, benar-benar teknis hingga detail, namun itu sudah diserahkan oleh si pemimpin itu ke ahlinya. Nah, yang lebih dominan itu memang harus imbang, namun biasanya tuh para pimpinan mempunyai kematangan mental yang baik. Di sini dia lebih efisien, rasional dalam berpikir, objektif, high curiosity, sifat ingin tahu yang tinggi, kemudian dia integratif, integritas, sehingga ketika dia menyelesaikan sebuah permasalahan, membuat suatu sistem, dia bisa melakukan secara prosedural dan terpadu. Kemudian seorang pemimpin itu merupakan risk taker, dia pengambil resiko, dan dia punya naluri hal-hal mana yang menjadi prioritas untuk dikerjakan atau dihandle. Kemudian wawasan umum yang dipunyai sebagai sifat-sifat seorang pemimpin, yaitu manajemen waktu yang baik, keterampilan pemimpin. Di sini ada keterampilan konseptual, keterampilan humanis, kemudian keterampilan teknis juga perlu, meskipun tidak harus detail. Nah, kemudian kemampuan analitis ini menentukan tinggi rendahnya IQ seseorang ya, karena ini sangat bermanfaat dalam menyelesaikan masalah, kemudian dalam membuat proyeksi-proyeksi masa depan, estimasi target-target yang akan dicapai oleh bawahannya. Kemudian dia juga harus mempunyai daya ingat yang tinggi, daya ingat yang baik. Unsur-unsur kepemimpinan. Di sini unsur-unsur kepemimpinan itu dia adanya keterlibatan bawahan, dan dia harus melibatkan. Kalau kerja sendiri dia nggak pemimpin, tapi freelancer, employee. Kemudian ada distribusi kekuasaan. Ini pelimpahan wewenang kepada
pada bawahannya sesuai dengan tingkatan hierarki manajerial dan sesuai dengan tingkatan keahlian atau job description yang sudah dibagi. Kemudian yang terakhir adalah pimpinan itu mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan. Kemudian keterampilan pemimpin. Tadi sudah dijelaskan sedikit ya, teknis, human, konseptual. Teknis itu skill terkait pekerjaan yang bersifat operasional dan teknis. Skill human itu merupakan kooperatif dan koordinatif dengan para bawahan dan membangun tim kerja dengan pendekatan pada kemanusiaan. Yang ketiga, skill konsep itu menyusun konsep atau berpikir dan mengungkapkan pemikirannya mengenai visi, misi, target maupun program termasuk sistem-sistemnya. Nah, di sini ada perbedaan pemimpin yang efektif dan pemimpin yang gagal. Pemimpin yang efektif punya visi serta mampu mengkomunikasikannya. Kemudian menciptakan suasana perasaan tim untuk merasakan mana yang prioritas. Prioritas akan menjadi tempat utama. Kemudian pemimpin yang efektif mampu membentuk kerjasama tim yang baik serta menciptakan suatu momen yang tepat. Selain itu, pemimpin yang efektif mampu menciptakan sikap yang baru dalam perilaku organisasi yang bisa dijadikan teladan oleh bawahannya. Yang terakhir adalah menurut Robin ini fokus pada kunci efektif kepemimpinan, yaitu hubungan dengan bawahan, struktur tugas dan kekuasaan. Jadi kalau pimpinan nggak punya kekuasaan, itu dia tidak akan dipatuhi, diikuti, disegani oleh bawahannya. Pemimpin yang gagal, arogan, sombong ya, arogan itu melogram, eagerness to please. Melogram ini suka jadi pusat perhatian, eagerness to please itu suka menyenangkan dirinya sendiri. Excessive caution. Excessive caution ini adalah kehati-hatian yang berlebihan. Di sini kehati-hatian boleh, overthinking pun juga boleh, tapi overthinking yang masih pada koridornya, harus ada batasannya. Jangan sampai excessive caution ini mengarah ke hal-hal yang negatif sehingga dia terlalu lama mengambil keputusan. Kemudian habitual distrust. Habitual distrust ini adalah asumsi yang dia selalu tidak percaya pada apapun, pada siapapun. Kebiasaan untuk gak percayaan sama orang. Boleh tidak percayaan, hanya saja sampai kapan kita tidak percaya pada bawaan kita sendiri. Itu aloofness ini perilaku yang suka mengasingkan diri, suka menjauh. Misalnya ada orang nagih utang, dia menghindar, dia menjauh, dia tidak ada di tempat dan seterusnya. Kemudian ada mischievousness. Mischievousness ini adalah perilaku kenakalan, terus kemudian pelanggaran. Jadi dia membuat peraturan baru untuk dilanggar sendiri. Kemudian di sini ada volatility atau passive resistance. Ini adalah suatu kelabilan seorang pemimpin yang mana dia tidak bisa mempertahankan pendapatnya, tidak bisa mempertahankan apa yang telah dia katakan sebelumnya. Hari ini bilang A, besok bilang B. Ya, gitu. Ini juga tidak terjadi di pemimpin aja sih, juga terjadi di profesi profesional seperti dosen gitu. Doakan aja ya, semoga besok ibu nggak labil ketika jadi dosen pembimbing. Kemudian ada pengaruh perilaku pimpinan terhadap pengambilan resiko dan keputusan. Yang pertama, nilai.
nilai-nilai yang dipunya pemimpin itu mempengaruhi keputusan yang nantinya akan diambil. Yang kedua adalah kepribadian, meliputi sikap, kepercayaan, dan kebutuhan individu. Kemudian kecenderungan mengambil resiko. Yang keempat adalah disonansi kognitif, rasa cemas. Resiko itu intinya sesuatu yang selalu melekat di tiap langkah dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mau dapat resiko, iya kita nggak usah melakukan apa-apa. Intinya seperti itu. Jadi di sini kita beranjak ke resiko bisnis. Ini kita harus mengetahui apa sih resiko itu. Kemudian jenis-jenis resiko bisnis. Di sini resiko bisnis ada banyak ya, ada resiko strategi, pemilihan bisnis model yang salah, kemudian akuisisi, itu mengambil alih perusahaan lain, kemudian bisa alliance strategik, dan masih banyak lagi. Dan keputusan-keputusan itu harus dipikirkan secara matang karena ini terkait dengan resiko pemilihan strategi. Kemudian resiko finansial. Resiko finansial ini ada foreign exchange risk, credit and liquidity risk, sama interest rate risk. Jadi ada resiko bunga bank yang tentunya dihadapi oleh semua kreditur, semua pelaku usaha. Kemudian ada foreign exchange, nilai tukar mata uang asing, kurs naik turun. Kemudian ada kredit dan liquidity risk. Jadi kita kalau kredit bank itu juga ada resikonya. Resiko likuiditas itu resiko dimana aset lancar dalam suatu perusahaan punya kemampuan dalam menutup semua hutang lancar. Itu resiko lancar. Kalau hutangnya terlalu banyak, sementara aset lancar berupa kas, kemudian piutang sama persediaan dia tidak bisa berputar dengan lancar, maka itu terjadi liquidity risk, macet. Resiko operasional. Resiko operasional ini adalah seperti pemilihan teknologi, supplier, dan kondisi-kondisi eksternal lain seperti lingkungan dan sebagainya. Kemudian resiko regulasi. Resiko regulasi ini terkait dengan perubahan hukum, kepatuhan. Compliance itu kepatuhan berdasarkan peraturan, etika bisnis itu kita harus dipatuhi. Kemudian di sini ada kontrak sama persetujuan. Nah, di sini masuk di resiko regulasi. Akibatnya, dampaknya ketika kita tidak patuh dengan regulasi ini ya parah-parahnya sampai ke meja hijau dan akhirnya kita dilikuidasi, disomasi dan tidak bisa berjalan lagi. Di sini resiko bisnis ya. Kemudian selanjutnya adalah di sini definisi risiko. Risiko adalah kesempatan, peluang terjadinya kerugian.
Kemudian risiko adalah kemungkinan kerugian. Kemungkinan kerugian ini bisa terdiri dari kerugian properti, liability, dan personel. Properti itu seperti kehilangan hak milik, kehilangan asetnya disita, atau kebakaran, itu resiko properti, resiko hak milik kita berpindah tangan ke orang lain. Kalau risiko kemungkinan dari kerugian liability, ini jenis-jenis kerugian ya, kerugian properti, liability, personel. Kerugian liability itu kerugian yang mengharuskan kita mengganti rugi, baik itu mengganti rugi orang lain ataupun mengganti rugi atas akibat dari resiko yang kita alami. Misalnya kita di sini punya bisnis salon cat mobil. Di situ kita memberi warna salah, di situ kita harus mengganti rugi karena adanya kesalahan itu. Kemudian kerugian personel ini terkait dengan kerugian yang timbul by individual. Misalnya karyawan kita mengalami kecelakaan kerja, di situ perusahaan mengalami kerugian dan harus menanggungnya dalam memberikan pengobatan, memberikan pertolongan kepada SDM kita yang mengalami kecelakaan, karena ini merupakan risiko kerja. Nah, kemudian definisi risiko yang lain adalah dispersion of actual from expected result, sebaran dari realita dari harapan-harapan yang dihasilkan, sebaran kenyataan dari harapan-harapan yang dihasilkan. Kemudian definisi lain yaitu risk is uncertainty. Sebab timbulnya resiko yang pertama jarak, keterbatasan informasi, dan keterbatasan pengetahuan. Di sini setelah kita paham resiko bisnis, kita harus mengelola resiko itu, karena kita tahu sendiri bahwa resiko itu tidak bisa dihindari, tapi tidak bisa dihindari, kita tetap mendapatkan resiko. Besar kecilnya tergantung bagaimana pengelolaannya. Hubungan manajemen resiko dengan fungsi dalam perusahaan. Ada fungsi accounting, financing, marketing, produksi, personalia, dan maintenance. Jadi di sini accounting sering terjadi adanya fraud itu kecurangan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai keuangan yang mereka berperilaku secara oportunis untuk menguntungkan dirinya sendiri. Langkahnya dalam manajemen risiko ini adalah diterapkannya internal audit. Kemudian dalam pengukuran aset, jangan sampai aset yang kita miliki itu kita tiba-tiba tahu kalau menyusut hingga kita menjualnya telat sehingga harga perolehan kita itu rendah. Financing itu tentang proyeksi laba dan proyeksi arus kas. Di sini ketika kita mampu memanage resiko-resiko laba masa depan yang terjadi, pada akhirnya kita akan diuntungkan dan tidak mengalami financial distress yang terlalu dalam. Kemudian resiko marketing. Nah, kita ketika tidak mematuhi etika pemasaran, kita bisa kena gugatan UPK, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian kita bisa mengalami kerugian nama baik. Kita harus benar-benar mengelola resiko marketing agar kita dapat berjalan dengan lancar. Kemudian ada
produksi. Manajemen resiko terkait dengan fungsi produksi. Di sini tentunya ada program K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Ini merupakan salah satu bentuk manajemen resiko terkait fungsi manajemen produksi. Kemudian ada SOP. SOP ini fungsinya untuk menjalankan aktivitas produksi sesuai standar operasional prosedur sesuai dengan metode yang sudah ditetapkan agar dapat meminimalkan resiko produksi yang terjadi. Kemudian di personalia caranya adalah dengan melakukan pengawasan jabatan yang beresiko. Misalnya nih di institusi pemerintahan, di pelayanan publik itu banyak sekali pejabat-pejabat yang rentan dengan kasus korupsi. Di situ harus dilakukan pengawasan pada jabatan-jabatan yang beresiko. Kemudian kalau di perusahaan swasta bisa diberi pengawasan ke direksinya karena segala pengambil keputusan itu ada di direksi. Kemudian di personalnya juga ada K3 juga untuk membantu meminimalkan risiko. Kemudian di sisi maintenance di sini adalah pemeliharaan, perawatan aset, renovasi gedung, kemudian setting mesin-mesin di overhaul agar mesin-mesin tersebut itu tetap lancar berproduksi, tidak tiba-tiba rusak parah dan akhirnya memaksa kita berhenti produksi. Nah, di sini kita harus memaintain segala sesuatunya. Jadi di sini konsep sedia payung sebelum hujan itu berlaku untuk manajemen risiko pada fungsi-fungsi maintenance. Di sini ada tahapan manajemen risiko. Yang pertama identifikasi, kemudian pengukuran, dan diakhiri dengan penyelesaian. Risk identification, risk measurement, dan risk problem solving. Di sini tugas manajemen risiko yakni menyusun strategi untuk memperkecil atau mengendalikan risiko. Identifikasi ini umumnya pakai analisis 5W1H ya. Jadi di sini bisa menerapkan berbagai metode dalam melakukan identifikasi risiko. Risk analysis questionnaire, financial statement method, flowchart, inspection, interaction, kemudian catatan statistik dan analisis lingkungan. Analisis 5W1H ini sejauh mana sih? Yang pertama, apakah resiko yang kita alami? Kemudian bagaimana cara manajemen dalam menyelesaikan resiko itu? Kemudian setelah itu di mana resiko itu umumnya terjadi? Siapa yang berperan dalam menghadapi resiko ini? Ini terkait dengan mitigasi, tindakan mitigasi setelah terjadi resiko. Kemudian which, yang mana. Jadi yang mana ini maksudnya itu adalah metode yang manakah yang digunakan yang cocok dalam menghadapi resiko ini. Apakah resiko ini bisa kita tanggung sendiri, atau resiko ini bisa dipindah tangankan, atau bisa dibiayakan. Nah, itu merupakan satu bentuk kegiatan risk identification. Kemudian pengukuran risiko. Setelah diidentifikasi kemudian diukur untuk menentukan tingkat kepentingannya dan untuk mendapatkan informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk menanganinya. Jadi dimensi-dimensi yang diperlukan dalam mengukur risiko itu ada berbagai macam metode ya, umumnya dua ini. Frekuensi atau jumlah kerugian yang akan terjadi, ini bisa disebut juga dengan likelihood.
Yang kedua adalah keparahan dari kerugian tersebut. Ini dampak atau konsekuensi. Umumnya ini disebut dengan consequences. Nah, di sini setelah kita tahu adanya dua komponen dimensi dalam mengukur risiko, di sini ada likelihood, kemudian ada consequences. Consequences di sini adalah dampak, likelihood ini kemungkinan. Bagian warna-warna yang pekat, yang merah pekat, itu merupakan risiko yang ekstrim, yang unacceptable. Unacceptable itu tidak dapat diterima karena risikonya sangat ekstrim. Kemudian warna pekat yang kedua itu termasuk undesirable, itu di bawah tingkatannya ekstrim. Yang ketiga adalah medium risk. Medium risk ini ya moderate ya resikonya. Kemudian low risk annual observation measure could be taken. Jadi resiko yang paling rendah ini adalah dapat dinegligible, dapat dinegosiasikan, tidak terlalu parah karena resikonya cukup rendah. Di sini adalah ada ukurannya. Consequences di sini ukurannya insignificant, minor, moderate, significant, catastrophic. Kemudian di likelihood ada rare, unlikely, possible, likely, possible, almost certain, or probable. Di sini likelihood itu keseringannya, jarang. Rare itu jarang. Possible itu kemungkinan, sering. Nah, ketika almost certain itu selalu terjadi, kemungkinannya tinggi. Nah, di sini tinggal kita plotkan. Setelah ini kita ada class activity. Misalnya di jasa konstruksi ya, ada resiko tukang tertancap paku. Kemungkinannya karena itu tukang, umumnya dia udah pintar ya, berarti itu jarang terjadi. Misalkan rare, negligible, 1 - 1. Di likelihood nilainya -1. Kemudian dampaknya kan berdarah nih, tinggal dikasih Hansaplast atau dikasih pertolongan pertama, itu konsekuensinya dampaknya minor. Berarti di likelihood nilainya -1, di minor nilainya 2, dikalikan 2 dikalikan 1, di sini isinya 2. 2 itu masih tergolong low risk annual observation. Jadi ratingnya itu di low risk, di negligible. Di sini contoh-contohnya ya. Resiko kelelahan. Likelihoodnya L itu likelihood, C itu consequences. Kelelahan akibat lembur itu sering, 5 nilainya. Kemudian consequencesnya 3. Jadi ketika dikalikan 15 ekstrim, kategorinya unacceptable. Mitigasi menerapkan sistem kerja bergilir atau shift sehingga para pekerja dapat memulihkan kondisinya, dan seterusnya. Terjadinya eskalasi atau kenaikan harga bahan bangunan selama masa pelaksanaan konstruksi. Ini contoh-contohnya mengukur resiko. Kemudian penyelesaian. Ada 2 macam penyelesaian, yaitu pengendalian dan pembiayaan. Pengendalian itu bisa menghindari, kita tidak perlu mengambil pekerjaan itu, menghindari. Kemudian kombinasi atau pooling, ada yang diambil, ada yang dipisahkan, ada yang dihindari, ada yang tidak diambil. Kemudian pemisahan ini dipisahkan, mana resiko yang bisa ditanggung sendiri dan mana resiko yang bisa dipindah tangankan. Kemudian penyelesaian dengan struktur pembiayaan. Yang pertama, pemindahan risiko melalui asuransi. Nah, ini banyak perusahaan-perusahaan yang diasuransikan ketika terjadi kebakaran. Kemudian selanjutnya adalah penanggungan risiko atau retention. Ini biasanya ke pihak ketiga ya, ke pihak lain. Biasanya tertuang dalam agreement atau kontrak. Apabila terjadi kerusakan bangunan fisik atau interior, maka biaya kerusakan atau biaya perbaikan dan perawatan ditanggung oleh pihak ketiga atau
ditanggung oleh pihak penyewa. Di situ biasanya tertuang dalam agreement seperti itu. Itu di penyelesaian. Nah, di sini mari kita diskusi. Seperti tadi kita mengukur risk rating ya. 10 entity risk rating. Jadi nanti kita definisikan ada 10 resiko. Kelompok 1 SMAS. Jadi di sini kita melanjutkan aja dari kelompok bisnis kanvas. Kelompok bisnis kanvas biasanya SMAS itu diperoleh misalnya di bisnis kanvas SMAS kelompok 6. Kemudian di sini kelompok 1 mengulas resiko usaha yang diangkat oleh kelompok 6. Begitu seterusnya. Kelompok 2 dia industri kreatif, membahas risk rating industri kreatif. Ada 10 poin ya, cari 10 poin resiko-resiko bisnis. Kemudian diestimasi sendiri likelihoodnya berapa, konsekuensinya berapa. Kemudian di industri kreatif sebelumnya di kelompok bisnis kanvas itu mendirikan usaha apa atau membahas usaha apa di bisnis kanvas. Itulah yang dipakai oleh kelompok 2 dalam membahas resiko. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.